warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Andriani, NPM saya 306 1956 136, kelas 11 semester 2. Saya dari Prodi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Saadah Erliani, MPD, selaku dosen pembimbing mata pelajaran pendidikan agama untuk SD. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video tentang pembelajaran pendidikan agama, yaitu tentang membiasakan perilaku terpuji dan juga melaksanakan zikir dan doa untuk kelas 4 SD semester 2. Ingin tahu lebih jelas penjelasannya? Mari simak dan ditonton sampai habis ya. Bagi anak-anak ibu sekalian, apakah sudah semuanya masuk di dalam kelas ibu? Sudah ya, sudah masuk. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Ini kan pertemuan yang kesekian kalinya. Jadi, ibu mau tanya kabar kalian bagaimana hari ini? Sehat ya? Nggak ada yang sakit kan? Oke, alhamdulillah. Kalau ada yang sakit bilang ya, biar ibu antar kalian ke UKS atau ke rumah saja. Karena kalau sakit kan tidak memungkinkan kan ya untuk belajar. Alhamdulillah. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang membiasakan perilaku terpuji. Apa sih menurut kalian perilaku terpuji itu? Ibu mau tanya nih. Ya? Iya, perilaku terpuji itu ialah perilaku yang baik, perilaku yang bermanfaat menurut syariat agama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disukai oleh manusia. Apa saja sih contoh-contoh perilaku terpuji itu yang di sekolah nih? Ya, satu contohnya membantu teman, mengajarkan teman apabila ada teman kita yang tidak paham mengenai materi pembelajaran yang diberikan oleh ibu. Yang kedua, mentaati peraturan di sekolah seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membolos, tidak terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, sopan dan hormat kepada guru. Nah, ini nih tugas kalian ya sebagai anak murid. Jangan sampai kalian tidak sopan kepada ibu. Selalu mendengarkan nasihat-nasihat ibu, selalu mendengarkan apa kata ibu dan tidak membantah. Oke. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pembahasan ya anak-anak. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan materi ya anak-anak, yaitu membiasakan perilaku terpuji, meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap orang tua dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia yang sekarang dikenal sebagai kota Irak, diperintahkan oleh Raja Namrud bin Kan'an pada masa kepemimpinan Namrud. Karena sebuah mimpi, ia pernah membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Karena itu, orang tua Ibrahim sempat menyembunyikan Nabi Ibrahim kecil ke gua yang jauh dari rumahnya tersebut. Ayah Ibrahim Ajar bin Tahur bekerja sebagai pembuat berhala pada masa itu. Dan ayah Ibrahim ini pun menjadi pengikut Raja Namrud menyembah berhala. Saat Ibrahim sudah menginjak usia anak-anak, di tengah itulah terbesit berbagai tanya mengenai keberadaan patung-patung tersebut. Pernah terjadi ketika Raja Namrud beserta tentaranya pergi untuk meninggalkan istana. Nabi Ibrahim menghancurkan patung serta berhala yang berada di istana Raja Namrud dan menyisakan patung yang paling besar. Setelah itu datang Raja Namrud beserta tentaranya yang telah mengetahui bahwa pelakunya adalah Nabi Ibrahim. Lalu Raja Namrud akan menghukum mati Nabi Ibrahim dengan jalan dibakar hidup-hidup. Namun dengan kekuasaan Allah, dengan begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Nabi tiba-tiba berjalan keluar dari puing pembakaran dengan selamat. Inilah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim. Meskipun beliau tidak ikut ajaran orang tuanya, namun Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada dirinya. Nah, bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan beliau kepada Allah, Nabi Ibrahim bahkan rela
mengorbankan putra tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan ketika Nabi Ismail sudah bisa berlari, sudah bisa membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya yang sudah lama tidak ia temui tadi. 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim memimpikan hal yang sama, yaitu pada tanggal 7, 8, 9 Zulhijjah. Pada malam kedua, Nabi Ibrahim masih ragu-ragu apakah mimpi tersebut datangnya dari Allah ataukah tidak. Sehingga pada tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah atau keragu-raguan. Barulah setelah mimpi pada malam berikutnya, Nabi Ibrahim mendapat keyakinan dan hari tersebut disebut dengan hari Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah. Prosesi pengorbanan pun dilaksanakan dengan diiringi takbir kepada Allah. Nah, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya tersebut, tiba-tiba pisau yang berada di leher Nabi Ismail alaihissalam tidak mampu menembus karena tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendidikan yang dapat kita ambil dari meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam ini ialah bahwa sesuatu bisa terjadi apabila atas izin dan kekuasaan dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor kibas yang konon katanya kibas tersebut ialah dari surga yang disembelih oleh Kabil dan Habil yang berada di surga. Yang kedua, meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam terhadap ketaatan beliau kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan perihal mimpi yang dialaminya berturut-turut selama 3 malam kepada Nabi Ismail untuk segera mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, ketika mendengar cerita ayahnya tersebut, Nabi Ismail langsung mengiyakan dan langsung mempersilahkan dirinya untuk segera dikurbankan. Pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah, terlaksanakanlah pengorbanan tersebut diiringi dengan takbir kepada Allah. Jadi ini bentuk merupakan ketaatan Nabi Ismail kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun tujuan dan manfaat membiasakan perilaku terpuji ini ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi hambanya yang membiasakan perilaku terpuji, karena sudah tertulis di dalam hadis Al-Quran yang sudah mengatur dan mengajarkan pentingnya berperilaku terpuji. Yang kedua, dicintai dan disayangi oleh guru, karena perilaku terpuji tersebut yang dilakukan, guru akan menjadi bangga dan suka melihatnya. Yang ketiga, berdampak positif baik untuk diri sendiri maupun oleh orang lain, disukai di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, mempunyai banyak teman. Tali persatuan dan kesatuan akan terpupuk dengan baik. Jadi, kesimpulan dari membiasakan perilaku terpuji ini ialah sikap yang harus diterapkan dan dilakukan baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat agar terciptanya kehidupan yang tentram dan juga sejahtera. Nah, sekarang kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu melaksanakan zikir dan doa. Berikut pelafalan bacaan zikir setelah salat. Yang pertama, membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi selama 3 kali, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang kedua, membaca kalimat tauhid. La ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la manila lima ataita wala mutia lima manata wala yang fauzuz zadi minkal zaddu, yang artinya tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya pujaan, Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Selain iman dan amal solih yang menyelamatkan dari siksaan, hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Yang ketiga, doa memohon perlindungan dari siksa api neraka. Allahumma azirni minan nar, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Yang keempat, membaca doa keselamatan.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uddus salam fahayina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Allah, Engkau assalam yang selamat dari kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, dan kerusakan. Dan darimu assalam, keselamatan. Maha berkah Engkau, wahai Zat yang maha agung dan yang maha baik. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang maha pengasih, lagi maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Yang keenam, membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak atau boleh disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak juga tertidur. Kepunyaannya adalah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surah Al-Ikhlas, Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa tersembunyi, yang bisa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang kedelapan, membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selama 33 kali. La ilaha illa, yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah maha besar. Sekian itu tadi bacaan zikir setelah sholat. Yang kedua, membaca doa setelah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi nazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalli wa zika wa zini sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadlaru anna wa taksharu anna wa tabu anna wa ta'abudana wa tamin takshirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamilatu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa zawalidina walizjami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mala abrari. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, dengan puji yang sebanding dengan nikmatnya dan menjamin tambahannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji dan segala apa yang patut atas keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sanak keluarganya. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, khusyuk kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama sholat. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri. Karena itu, ya Allah, jika tidak ada dengan limpahan ampunan-Mu dan rahmat-Mu, niscaya kami akan jadi orang yang sesat. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yang berat, sebagaimana yang pernah Engkau bebankan kepada orang yang terdahulu dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yang di luar kesanggupan kami. Ampunilah dan limpahkanlah rahmat-Mu, ampunan-Mu terhadap diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pertolongan untuk melawan orang yang tidak suka kepada agama-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk. Berilah kami karunia, Engkaulah yang Maha Pemurah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami, dan bagi semua orang Islam, laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau Jatuh yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Maha suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan, suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Nah, adapun kesimpulan dari membaca zikir dan doa setelah sholat ini ialah zikir dan doa ini agar selalu kita baca dan kita terapkan agar kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya yang rajin beribadah dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi semoga materi yang Ibu sampaikan dari materi yang pertama, membiasakan perilaku terpuji, sampai dengan materi yang kedua, yaitu melaksanakan bacaan zikir dan doa ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua ya anak-anak. Berhubung sudah memasuki jam untuk pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditonton kan video pembelajaran agama dari saya? Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua ya. Dengan segenap hati, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video tersebut, karena saya masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.